Drama ini dimulai dengan siswi muda Lee Soo-yeon ke dalam rumah, namun ayahnya mencengkramnya, menanyakan keberadaan ibunya. Soo-yeon terisak usai dia disakiti, sementara ibu Soo-yeon bersembunyi di luar. Sesaat kemudian, detektif Kim bersama timnya masuk untuk memborgol ayah Soo-yeon sebab dia ada dalam daftar kejahatan. Detektif menggendong Soo-yeon di punggungnya, namun ibu Soo-yeon hanya mengatakan tidak apa-apa, dia akan selamat dari itu. Selanjutnya, siswa bernama Hang Jung-woo yang tinggal di Amerika. Seseorang memberitahunya bahwa ayahnya datang. Jung-woo berlari dengan senang ke ruangannya hanya untuk mendapati bahwa itu adalah sekretaris ayahnya, yaitu Nam. Dia selanjutnya berakhir di Bandara Gimpo, Seoul, tidak hanya mengejutkan ibu tirinya, Wang Miran, namun juga asisten Nam yang dia ikuti. Mereka semua akan menemui ayah Jung-woo untuk pertama kalinya dalam 6 bulan. Ketika mobil mereka melewati penjara, dia melihat sekilas Soo-yeon di jalan, dengan rambut menggantung di wajahnya dengan kepala tertunduk seperti biasa. Mereka tiba menjemput ayah Jung-woo yang telah melayani waktu untuk beberapa jenis kejahatan, dan ibu tiri Miran mengarungi kerumunan wartawan yang memburunya dengan pertanyaan. Ayah Jung-woo muncul dengan kursi roda, dengan Jung-woo menerobos kerumunan untuk bergabung dengan keluarganya ketika mereka dimuat ke ambulans yang menunggu. Ayah Jung-woo yaitu Tae-jun menganggap kehadiran Jung-woo di sini tidak diperlukan. Rupanya selama ini mereka merahasiakan ayahnya di penjara selama ini. Di rumah, Tae-jun mengancam seorang wanita yang terus menyebut nama ketua. Ketua merupakan ayah Tae-jun dan wanita ini adalah istri barunya yang bernama Kang Hyun-joo. Dia menggeram kepada Tae-jun bahwa dia akan memanggil polisi padanya. Sebab jika sesuatu terjadi pada ketua yang sakit-sakitan, ia menganggap Tae-jun seorang pembunuh. Tae-jun menuduh Hyun-joo mencuri uang darinya selama dia tidak ada. Hyun-joo diseret berteriak untuk anaknya. Namun kemudian orang-orang itu melihat bahwa jendela pecah dan putranya yaitu Kang Hyung-jun melarikan diri. Sementara Hyung-jun tertati-tati dengan kakinya yang pincang. Namun segera seseorang menangkapnya, itu adalah perawat Yemi. Di tepi sungai, Soo-yeon dan ibunya sedang membuang abu ayahnya ke sungai. Ayahnya seorang terpidana pembunuhan yang baru saja dieksekusi. Jung-woo mendengar suara dari taman dan di sana dia melihat Soo-yeon. Jung-woo menghampirinya dengan tersenyum kepadanya dan memperkenalkan dirinya. Dalam gangguan sesaat, Soo-yeon bergegas pergi. Namun Jung-woo memanggilnya Lee Soo-yeon usai melihat name tag seragamnya. Ini menghentikannya dan dia kembali ke taman menemui Jung-woo. Saat hujan turun, Jung-woo merunduk di bawah seluncuran dan memberi isyarat kepada Soo-yeon untuk bergabung dengannya. Namun Soo-yeon justru memintanya menunggu dan kembali ke rumah mencari payung. Usai mendapatkan payung, dia kembali ke taman menawarkannya kepada Jung-woo. Jung-woo berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan mengembalikannya besok. Soo-yeon melewati rumah yang sama tempat Hyun-jun ketakutan di dalam, dan dia mengintip ke dalam. Hyun-jun meringkuk merintih kesakitan dan dia bertanya kepada Hyun-jun apakah dia sakit. Namun perawat Yemi mencengkramnya memperingatkannya untuk mengurus urusannya sendiri. Keesokan hari, Jung-woo mendaftar ke sekolah yang sama dengan Soo-yeon dan dia mengetahui mengenai reputasinya sebagai putri seorang pembunuh. Anak-anak mengecilnya dan hanya memanggilnya dengan nomor 27 dan bukan dengan nama aslinya. Takut terlihat bersamanya, Jung-woo menyembunyikan payungnya dan menolak mengakuinya. Bagian terburuknya itu Soo-yeon bahkan tidak marah kepadanya, seolah-olah Soo-yeon mengharapkan darinya. Saat hujan turun, Soo-yeon sekali lagi menawarkan payung itu kepadanya. Namun Jung-woo menjaga jarak. Jung-woo mengatakan dia sudah mengabaikannya. Kenapa dia tidak bisa menyadarinya dan juga meninggalkannya sendirian. Saat itulah Soo-yeon menangis mengatakan itu bukan dia. Dirinya bukan pembunuh dan juga dia tidak akan membunuh siapapun. Dan Soo-yeon mengatakan bahwa dia tidak menangis, itu hanya angin bertiup. Jung-woo basah kuyup sebab hujan, pergi ke taman tempat pertama kali dia bertemu dengan Soo-yeon. Dia hanya berpikir bahwa dia menyukai Soo-yeon dan dia akan berteman baik dengannya. Dia melompat dari ayunan lalu pergi untuk mencari Soo-yeon. Namun dia melihat Soo-yeon diserang oleh keluarga korban yang datang ke rumah Soo-yeon. Ibu korban menuntut ibu Soo-yeon bahwa dia tidak bisa tenang ketika mengetahui Soo-yeon, putri pembunuh, masih hidup. Saat itulah ibunya kesal melemparkan Soo-yeon kepada mereka untuk mengambilnya. Soo-yeon terus mengatakan bahwa maafkan aku buruk, aku minta maaf. Soo-yeon berlari meninggalkan sepatunya. Jung-woo meraih sepatu yang dia tinggalkan dan kemudian mengejarnya. Jung-woo menemukannya di taman di bawah seluncuran. Jung-woo mengatakan Soo-yeon bahwa mari kita menjadi teman. Panik dengan ucapan itu, Soo-yeon kabur. Jung-woo mengejarnya dan menemukannya bersandar di bibir tetangga untuk mencuri pisang. Jung-woo menempelkannya di rambutnya untuk menyapu wajahnya dan tersenyum. Dia lalu mengatakan jadi seperti itulah penampilanmu. Soo-yeon mulai menangis tempat ketika angin bertiup kencang. Jung-woo dengan manis menjulurkan tangannya untuk menjadi perisai dari angin dan memintanya untuk tidak menangis. Detektif Kim
kepada Ibu Suyeon dengan meminta maaf bahwa pembunuh yang sebenarnya Kepan. Ibu Suyeon tidak percaya dan detektif Kim berlutut untuk mengatakan bahwa dia menyesal. Perawat ini menyelinap kembali ke kamar Hyunjin di kongres kedua dan mengeluarkan tas penuh uang dari piano. Dia bergidik saat dia memikirkan perintah Ibu Hyunjin untuk mengambil Jungwoo sebagai pengungkit untuk mendapati sisa uang kedua. Saat dia bersiap pergi, dia mengancamnya berharap dia akan membawa mereka ke Hyunjin jika dia menyembunyikannya di suatu tempat. Namun dia tidak menyadari tas mencurigakan yang dimiliki Sung. Di hari berikutnya, Jungwoo dan Suyeon berjalan pulang. Mereka terganggu kebakaran di rumah tempat Hyunjin terjebak. Jungwoo meraih batu bata membuka kuncinya. Hyunjin segera terjatuh di atasnya dan langsung lari ketakutan. Jungwoo mencoba menghentikannya. Hyunjin mencoba melepaskan diri dan secara tidak sengaja Jungwoo menarik kalung dari lehernya. Dan kalung tersebut pecah menjadi dua. Saat mereka menangkapnya, mereka membawanya ke dokter terdekat. Di saat yang sama, perawat ini sampai di kantor dokter untuk menemukan Hyunjin. Namun dia melihat Jungwoo berdiri di luar, sehingga dia bersembunyi sebab dia mengenalinya sebagai putra dari Han. Hyunjin terbangun menangis memanggil ibunya. Saat dia membuka mata, Suyeon berada di sampingnya. Dia memberi kalung itu. Suyeon memperkenalkan dirinya sebagai kakak. Yemi masuk, dia mendorongnya ke samping dan membawa Hyunjin pergi. Suyeon pulang dan ibunya berlari, memutuskan bahwa mereka tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dia mulai mengemas tas, menyatakan mereka akan pindah ke rumah detektif Han. Putri detektif Kim mengatakan bahwa ingatan ayah menodai ibunya yang sudah meninggal. Berpikir dia membawa pacar dan putrinya ke sini untuk tinggal bersama mereka. Jungwoo pergi ke taman dan mendapati Suyeon ada di sana. Dia memberitahunya bahwa dia telah pindah. Jungwoo kemudian mengantar Suyeon ke rumah barunya bertanya mengenai keluarga barunya. Suyeon menunjukkan bekas luka di kakinya mengatakan dia mendapatkannya ketika melarikan diri dari ayah. Suyeon mengatakan bahwa anehnya setiap kali dia melihatnya itu menyakitkan, padahal sudah sembuh. Mereka kemudian terganggu kehadiran Enju. Enju terperangah melihat ketampanan Jungwoo. Bahkan dia lebih mengejutkannya lagi saat mendengar suara Jungwoo. Di hari berikutnya, Jungwoo dan Suyeon pulang sekolah. Dia berhenti di tiang lampu aneh yang berkedip. Jungwoo berpikir dia bisa meraih dan membetulkannya. Dia meraih lampu itu dengan memegang bawah Suyeon untuk mendapatkan sedikit lebih maksimal. Dia memutar boklam lalu kemudian melihat ke bawah. Mata mereka terkunci saling memandang. Namun segera detektif Kim datang melihat keduanya. Kim segera menarik telinga Jungwoo. Jungwoo kemudian dipaksa untuk makan bersama dengan keluarganya. Detektif Kim mulai menguliahi Jungwoo mengenai hormon dan bagaimana dia bahkan tidak pernah melihat gadis hingga dia berusia 20 tahun. Enju dengan cepat mengoreksinya bahwa ayahnya bertemu ibu di SMP. Setelah ini, detektif Kim mencoba mengajari Jungwoo cara bertarung seperti laki-laki. Dia mengajarinya segalanya hingga sikap, dan Jungwoo dengan penuh semangat belajar. Suyeon duduk di tangga mengawasi mereka. Enju bergabung bersamanya. Enju bertanya bisakah dia memiliki Jungwoo. Enju bertanya-tanya apa yang dia lakukan untuk membuatnya menyukai seseorang sepertinya. Dan Suyeon menundukkan kepalanya. Enju merangkulnya memintanya untuk bantu. Lagi pula mereka putri detektif. Suyeon duduk sendirian dan mengukir pesan ke dinding dengan kata, "Aku merindukanmu." Detektif Kim mengantar Jungwoo pulang dan terkejut menyadari betapa kayanya dia. Detektif Kim memberinya nasihat mengatakan bahwa menurutnya Jungwoo akan dapat memenuhi impian hidupnya yang belum selesai. Ketua Han datang. Jungwoo memperkenalkan mereka, namun ayah Jungwoo mengabaikan jabat tangan dan masuk ke dalam. Jungwoo berbicara dengan Suyeon di telepon. Jungwoo mengatakan kepadanya untuk siap memberikan hadiah yang dijanjikan besok. Suyeon bertanya apa yang akan dia lakukan di hari salju pertama. Jungwoo menjawab bahwa dia harus bertemu dengannya. Di waktu berikutnya, hujan mulai turun. Mereka bersiap untuk bertemu. Jungwoo melewati cahaya lampu yang rusak. Dia berhenti lebih dekat, namun dia dicengkram dari belakang. Seorang pria menyeretnya ke belakang dan Suyeon sampai di sana tepat pada waktunya mengenali Jungwoo. Suyeon mencoba mengejar mobilnya, dan walaupun penculik nyaman bergerak, dia mengklaim pada temannya bahwa gadis itu melihat wajahnya. Mobil dihentikan, Suyeon mengintip melihat Jungwoo tidak sadarkan diri. Penculik yang frustasi membuka pintu pan dan menarik Suyeon masuk ke dalam. Enju memberitahu ayahnya mengenai payung yang dia temukan di jalan. Detektif Kim takut ini adalah berita buruk. Jungwoo sadar, dia berbaring dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Dia menyadari Suyeon berbaring di dekatnya, terbangun dengan menyakitkan. Dia saling mendekat dan Jungwoo bertanya mengapa dia ada di sini. Suyeon mengatakan untuk menyelamatkannya. Keduanya mencoba untuk membuka tali dengan pecahan kaca di dekatnya. Penculik menarik Suyeon pergi sebab dia hanya ingin Jungwoo.
Penculik berusaha menutup mulut Jungwoo dengan selotip, namun penculik itu dipukul dari belakang oleh Suyeon dengan kayu. Suyeon berteriak kepada Jungwoo untuk pergi. Penculik marah, dia menjatuhkan Suyeon ke tanah dan melakukan pelecehan. Jungwoo terhuyung melihat Suyeon di tanah. Dia melihat pintu, memutuskan pergi untuk mencari bantuan. Jungwoo kabur, dia berhasil menuju toko yang tutup. Memakai telepon umum, Jungwoo menghubunginya dan memberinya lokasi, memohon kepadanya untuk menyelamatkan Suyeon. Jungwoo selanjutnya menghubungi polisi dan memohon bantuan. Dia diminta memberikan lokasinya, namun penculik menemukannya. Seketika ketua Han dan pasukannya datang, sehingga penculik bernama Sandok pergi, sementara Jungwoo memohon kepada ayahnya menyelamatkan Suyeon. Hyemi menghubungi anteknya memeriksa situasi penyanderaan, dan anteknya terpaksa menjawab seolah tidak ada yang salah. Suyeon melesat di depan mobilnya dan Hyemi membanting untuk berhenti. Hyunjin mengenalinya, dia meminta kepada Hyemi untuk membawanya. Hyemi mengatakan gadis itu mengetahui wajah para penculik, namun Hyunjin berteriak mengatakan tidak. Polisi tiba di TKP, semua hangus. Kim mencari petunjuk dan mendapati jepitan hangus. Dia tahu ini milik Suyeon. Di rumah, Jungwoo berlutut di hadapan ayahnya memintanya membantu Suyeon, mengatakan bahwa Suyeon berusaha menyelamatkannya. Jungwoo memohon kepada ibu tirinya meminta bantuannya, namun dia mengatakan bahwa semua ini tidak akan terjadi jika dia kembali ke Amerika. Detektif Kim mendapati petunjuk dengan menemukan sepatu milik Suyeon. Dia pergi ke rumahan menuntut untuk bertemu Jungwoo, namun sekretaris Nam memintanya untuk mendapatkan surat perintah. Ibu Suyeon memanggil nama Jungwoo dari gerbang depan, dan segera dia panik mendengar suaranya. Menarik selimut menutupi kepalanya, gemetar ketakutan, menganggap dirinya bersalah. Ibu Suyeon melakukan pengalihan sempurna dari para pengawal, sementara Anju menyelinap di belakang mereka. Anju akhirnya menemukan Jungwoo di kamarnya meringkuk di bawah meja, sebab merasa terguncang. Anju memohon kepadanya bahwa mereka harus menemukan Suyeon, dan dia menunjukkan diary Suyeon. Ibu tiri dan pelayan menyeret Anju pergi sebelum dia dapat mengatakan apa-apa lagi. Namun dia meninggalkan diary Suyeon. Jungwoo membawa diary Suyeon dan membaca semua detail kecil yang dicatat Suyeon mengenai Jungwoo. Suyeon menjelaskan bahwa aneh bagaimana dia memikirkannya bahkan saat dia tepat di sebelahnya. Jungwoo lalu menangis, memikirkan bagaimana dia meninggalkan Suyeon terbaring di sana. Detektif Kim terus menyelidiki kasus ini, meskipun atasannya mengancamnya. Namun Kim mengatakan dia berhenti menjadi polisi sejati di hari dia setuju untuk menutupi fakta bahwa ayah Suyeon bukanlah seorang pembunuh. Kim memasuki rumah Jungwoo dipersenjatai surat perintah, dan Jungwoo mengejutkan mereka semua dengan turut menanyakan apa yang membuat paman Kim begitu lama. Jungwoo diam-diam menjulurkan tangannya untuk diborgol. Kim membawa Jungwoo ke sungai, dan Jungwoo mengaku dia melarikan diri. Dia mengakui bahwa Suyeon datang untuk menyelamatkannya, namun dia kabur. Selanjutnya, Kim beristirahat saat seorang saksi datang mengatakan bahwa dia melihat seorang gadis muda dibawa ke bahu seseorang. Mereka mencari di tepi sungai tempat gadis itu terlihat, dan menggali di tempat yang ditunjukkan. Kim mendapati sweater Suyeon yang mirip milik Anju yang dia beli untuk kedua putrinya itu. Kim menemui dua penjahat, dia menuntut mengetahui di mana Suyeon berada. Dia memborgol orang pertama lalu memukuli orang kedua. Kim lalu dengan tenang bertanya di mana Suyeon berada. Namun pria ini tertawa mengatakan dia melemparnya ke sungai. Esok hari saat mereka adegan, Ibu Suyeon meraih Sang-deuk memohon kepadanya untuk mengatakan bahwa Suyeon masih hidup. Dia meratap dia akan memaafkan segalanya jika dia mengatakan padanya bahwa putrinya masih hidup. Di dalam laci yang terkunci ayahnya, Jungwoo mendapati foto pengawasan detektif Kim, profil polisi dan ponsel. Saat dia menghidupkan handphone itu, tiba-tiba itu berdering. Seseorang memanggilnya dan itu adalah Suyeon yang mengatakan Jungwoo ya. Namun perawat Hyemi mendorongnya pergi merenggut telepon dari tangannya. Ketua Han meraih handphone dari tangan Jungwoo juga, berpendapat bahwa Suyeon sudah mati dan dia sudah gila. Namun Jungwoo menolak itu. Jungwoo bangkit menghadapinya bertanya apakah ayah benar hanya mempercayai putranya. Namun Ketua Han menjawab bahwa dia tidak percaya orang lain, hanya putranya. Namun Jungwoo mengatakan untuk tidak percaya kepadanya sebab dia tidak mempercayai ayahnya lagi. Jungwoo lalu memutuskan pergi dari rumah. Sementara Kim melakukan pemberontakannya sendiri ketika dia menghancurkan kantor polisinya sebab betapa sedikitnya orang di sini yang peduli terhadap prosedur dan fakta sesungguhnya. Dia secara bersama dipecat dan juga berhenti. Jungwoo memohon kepada Kim untuk menemukan Suyeon sebab dia yakin Suyeon masih hidup.
Sementara itu Seon duduk dengan kaku, bahkan saat Hyunjun menunjukkan kepadanya koran dengan pembunuhannya sendiri di berita utama. Dia mengatakan kepada Jungwoo bahwa Jungwoo meninggalkannya dan juga tidak mencarinya, sehingga ini membuat Seon berteriak bahwa itu tidak benar. Detektif Kim dan Jungwoo meminta bantuan mantan direktur detektif dan juga beberapa mantan preman di klub. Mereka kemudian mendapati petunjuk mengenai seorang pria yang memberikan paspor palsu kepada perawat Jung. Suatu ketika, Inju mendapati Jungwoo yang berada di klub dan dia pun segera membawanya untuk pulang. Pada saat dia menunggu keluar, dia melihat tulisan I miss you Seon di dinding. Tidak lama Ibu Seon keluar melemparkan payung kuning ke arah Jungwoo. Ibu Seon memintanya untuk pergi sebab dia menganggap dia bertanggung jawab terhadap kematian Seon sebab Jungwoo melarikan diri. Perawat Yemi secara ilegal membeli paspor untuk Hyunjun dan Seon. Sementara Kim mengikutinya usai mendapati informasi dari pembuat paspor. Ketuahan dan anteknya nyaris melacak perawat Yemi dan Hyunjun. Dia melihat gambar kapur di dinding dan ingat Hyunjun menggambar sesuatu yang serupa sebelumnya. Namun demikian, saat dia pergi menuju tempat persembunyian itu, tempat itu telah kosong. Ketuahan menghubungi perawat Yemi dan mengatakan dia hampir menemukannya. Hyunjun selanjutnya meretelpon itu dan tahu ketuahan hampir mendekati mereka. Dia memberitahu Yemi dan Seon bahwa mereka harus pergi sekarang. Detektif Kim menuju tempat perawat Yemi bersembunyi dengan Hyunjun dan Seon. Hyunjun melihat bayangan detektif Kim di luar jendela. Namun sebab dia tidak tahu siapa dia, Hyunjun mengira dia adalah antek agent. Kim menghubungi Jungwoo mengatakan bahwa dia mungkin telah menemukan Seon. Hyunjun menggunakan pengalih perhatian menempatkan kalung booknya di bawah pedal rem mobil detektif Kim agar Kim tidak mengejar mereka. Kim mengejar mobil perawat Yemi dan selama proses pengejaran mobil, dia tidak dapat menghentikan mobilnya karena rem mobil yang tidak berfungsi. Sehingga mobilnya meluncur dari tebing. Seon berbalik sementara Hyunjun menyandarkan kepalanya di bawah Seon. Lega sebab mereka sudah pergi dengan aman. Jungwoo berdiri di depan tebing dan berduka dengan ibu Seon dan Eunjo. Mereka memberikan penghormatan di sana sambil menangis. 14 tahun kemudian, Jungwoo kini merupakan seorang detektif dan mempunyai reputasi sebagai detektif gila yang akan menyapu penjahat di seluruh negeri jika dia menangkapnya. Dia meninggalkan keluarganya yang disfungsional dan kini tinggal bersama ibu Seon dan Hyemi. Jungwoo masuk ke dalam penjara melihat penjahat sangdek dan memperingatkan pria itu bahwa saat dia dibebaskan, Jungwoo akan mencari alasan untuk membunuhnya. Dia juga menutupi CCTV dan kemudian memukuli pria itu. Suatu ketika, Jungwoo dipanggil menuju tempat kejadian untuk melihat tempat kejadian meninggalnya perawat Yemi yang tidak terduga. Di Paris, Seon dewasa kini seorang perancang busana bernama Zoe. Saat itu seorang model mendesis dan Seon berjalan ke atas menampar wajahnya sekali. Untuk memberitahunya acara ini penting. Seon mendengar suara tongkat mengetuk lantai secara berulang. Dia melihat sekeliling dan selanjutnya mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya dia mendapati Hyunjun yang telah dewasa, yang kini dikenal sebagai Harry. Jungwoo pergi ke rumah mencari petunjuk mengenai kematian Hyemi. Dia melihat pintu yang terkunci dan juga berusaha mendobraknya, namun dihentikan oleh rekannya. Mereka lalu pergi menuju ruangan di mana ada foto bingkai besar Harry dan Zoe di dinding. Harry yang berada di Jeju bersama Zoe untuk sebuah acara, menerima telepon dari Jungwoo yang memberitahu dia mengenai meninggalnya perawat Yemi dan memperkenalkan dirinya detektif Jungwoo. Joe yang tertidur dibangunkan suara telepon dari Harry yang sedang dalam perjalanan kembali ke Seoul sebab kematian perawat Yemi. Seon terguncang mendengar berita itu. Dia bertanya apakah dia harus dengannya, namun Harry memintanya kembali ke Prancis dan dia akan menemuinya di sana segera usai dia selesai dengan urusan ini. Harry tiba di rumah, berjabat tangan dengan Jungwoo, memperkenalkan dirinya sebagai Harry. Selanjutnya, Harry melihat tubuh perawat Yemi. Harry terguncang dan juga Jungwoo harus menenangkannya. Seon pergi ke Seoul juga, namun dia berjalan melalui bandara dengan ketakutan dan menghindari kontak mata. Dia masih takut sebab trauma yang dia alami. Dia berusaha menghubungi Harry, namun kontaknya dimatikan. Usai Jungwoo menurunkan Harry ketika dia keluar dari kompleks rumahnya, dia berhenti membuka gerbang. Dia melihat Joy berdiri di luar yang sedang menggumamkan nyanyian hujan dan menyeret kakinya dengan cara sama seperti yang dilakukannya dulu. Jungwoo mengenali lantunan ini yang biasa diucapkan Seon. Usai dia berhasil memanjat gerbang, dia menarik Seon. Jungwoo bertanya apakah dia Seon atau bukan. Namun segera detektif Jo Myung datang, segera Jungwoo melepaskan Seon dan berjalan pergi. Malam hari, Ibu Seon menemui Jungwoo di stasiun polisi. Dia membelikan mantel baru. Kini Jungwoo sudah dianggap Ibu Seon sebagai putranya sendiri.
Di hari berikutnya, Jung Myung pergi ke rumah Harry untuk menggali informasi. Dia menunggu kehadiran Jungwoo. Jungwoo datang, dan pada saat itu Soyeon sedang memasak. Jung Myung memanggil Jungwoo dengan namanya, yang membuat Joy membeku. Kini Joy sadar siapa dia. Jungwoo mendengar Joy menyebutkan namanya dan Jungwoo segera meraihnya ingin tahu siapa dia. Jungwoo berteriak kepada Joy untuk menyebut namanya lagi. Joy tidak menjawab dan Harry tiba di rumah. Jungwoo meminta kepada Harry untuk berbicara dengan Joy. Harry bertanya apakah Jungwoo tertarik dengan tunangannya dan menggunakan kasus perawat ini sebagai alasan. Joy berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Harry dan mengatakan tidak ada yang perlu dilakukan, sebab dia hanya mencintai Harry. Jungwoo meminta maaf atas perilakunya yang tidak diinginkan sebelumnya. Esok harinya, Jung Myung memborgol Jungwoo sebab hari ini adalah hari pembebasan Sang-deok. Dia tidak ingin Jungwoo membuat kekerasan kepadanya. Sementara itu, Joy dan Harry dalam perjalanan pulang ketika mobil menabrak Sang-deok. Harry keluar memeriksa pria itu dan Joy mengenali pria itu, pria yang telah melecehkannya di masa lalu. Joy menjadi panik dan ketakutan saat Sang-deok mendekati pintu mobil dan meraih ponsel Joy tanpa Joy sadari. Di waktu selanjutnya, Jungwoo bertemu Sang-deok yang memberitahu Jungwoo bahwa dia tahu di mana Soyeon berada. Namun Jungwoo terus menerima pukulan dari Sang-deok. Segera, Eunjo datang menghentikan Jungwoo dari pukulan Sang-deok. Soyeon bangun di malam hari, mendapat telepon dari rumah dari ponselnya sendiri dan itu panggilan dari Sang-deok. Sang-deok mengklaim bahwa dia terluka dan butuh bantuan. Jika tidak, dia akan melaporkan pengemudi ke polisi dan kekasihnya akan masuk penjara. Joy tergagap kemudian. Harry bertemu dengan sekretaris Nam di tepi sungai Han. Dia memeras Harry untuk meminta sejumlah uang agar dia tetap diam mengenai kepulangannya ke Korea. Dia tahu Harry adalah Hyung Jun. Dia tahu Harry juga bersama Soyeon sekarang, dan mereka menghilang bersama. Dia mengingatkan Harry bahwa polisi memiliki file terbuka yang masih mencari Soyeon. Sang-deok kedatangan seseorang, namun wanita ini membuat Sang-deok disetrum hingga pingsan. Jungwoo pergi menemui Joy. Jungwoo meminta Joy untuk memanggil namanya. Jungwoo berpikir Joy bukan gadis yang dia cari, jadi dia butuh penutupan sebelum dia menjadi gila. Joy memanggil Jungwoo dan Jungwoo menangis. Dia berbalik dan menatapnya. Jungwoo mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Joy tidak bisa menjadi Soyeon yang dia cari. Saat minum, Joy bertanya-tanya kepada Jungwoo mengapa menurutnya dia seperti Soyeon. Jungwoo mengatakan suaranya terdengar persis sama saat dia memanggil namanya, seperti dia hampir menangis. Jungwoo bertanya kepada Joy tentang dia dan Harry. Joy dengan berbohong mengatakan mereka telah bersama sejak dia masih muda. Mereka diadopsi dan dilahirkan kembali di hari mereka diadopsi. Harry pergi ke bank untuk menarik banyak uang. Ketua Han mendengar mengenai penarikan besar-besaran di banknya dan memerintahkan sekretaris Nam untuk turun dan menyapa pelanggannya dan memintanya menarik sebagian. Sekretaris Nam turun, dia terkejut itu adalah Harry. Harry memperingatkan sekretaris Nam untuk berhati-hati. Dia mungkin orang pertama yang akan disingkirkan ketua Han saat keadaan mulai berantakan. Joy duduk di restoran tempat ibunya bekerja. TV menyala dan itu berita mengenai kematian Sang-deok. Joy bertanya-tanya mengapa ibunya menyaksikan berita begitu menyedihkan. Ibu mengganti saluran TV segera dengan air mata berlinang. Ibu Soyeon memberitahu Jungwoo bahwa dengan kematian Sang-deok semuanya sudah berakhir. Dia meminta Jungwoo kembali ke keluarganya sendiri. Namun Jungwoo meyakinkan Ibu Soyeon bahwa dia akan membawa Soyeon kembali. Jungwoo melacak kamera jalan dari insiden di mana mobil Harry dan Joy menabrak Sang-deok. Dia melihat Joy ketakutan dan mulai yakin bahwa Joy adalah Soyeon, sebab dia yakin Soyeon mengenali Sang-deok. Joy berada di jalan, tiba-tiba Jungwoo muncul di hadapannya dengan payung kuning tuanya. Joy mencoba permisi dengan mengatakan dia sibuk hari ini. Jungwoo mengejarnya dan menawarkan pergi bersamanya. Jungwoo bertanya kemana dia pergi dan apakah dia benar-benar tidak menyukainya. Jungwoo menyarankan Joy untuk menjadi kekasih rahasia. Joy menatapnya ketika payung kuning turun dan menghalangi mereka dari pandangan Harry yang ada di sana mengamati mereka. Di waktu berikutnya, Jungwoo pulang ke rumah Ibu Soyeon. Dia mendapati Ahram yang ingin menginap di sana. Saat itu, Jungwoo meminta kepada Ahram sebagai seorang wanita untuk memberitahunya seberapa besar kemungkinan Soyeon membencinya. Ahram mengatakan dia tidak tahu, namun jika memang begitu, dia pasti ingin balas dendam. Sebab pertemuan dengan Jungwoo di masa lalu mengubah hidupnya dan membawa luka seperti itu. Jungwoo setuju dan mengatakan dia akan melakukan hal sama. Ketua Han menghubungi sekretaris Nam untuk mengatur pertemuan dengan Harry, sebab dirinya dan istrinya juga tertarik bertemu dengannya. Saat itu, Harry sedang bersama Nam, mengatakan bahwa semuanya semakin menarik dan setuju untuk pertemuan itu.
Jungwoo melihat rekaman CCTV dan melihat seorang wanita mengendarai mobil memakai topi baseball, dan itu adalah Joy. Jungwoo mulai menangis sebab meyakini mungkin Joy bisa menjadi pelaku kematian Sandok. Ketuahan bertemu dengan Harry dan Joy saat pertemuan mereka. Kedua pria ini berjabat tangan. Yoonjun menyebutkan namanya kepada ketuahan sebagai Harry. Sementara itu, Jung Myung memeriksa catatan telepon yang digunakan Sandok sebelumnya dan mengatakan bahwa nomor terakhir yang dihubungi adalah ke rumah Harry dan mengetahui bahwa Jungwoo mengambil black box CCTV. Di pesta, Harry bergerak untuk membawa Joy pergi pada saat Jungwoo tiba-tiba muncul. Namun Jungwoo terus berjalan menyapa ayahnya lebih dulu. Ketuahan tidak senang melihat putranya yang memberontak. Dia meminta untuk berbicara dengan Harry. Namun Harry kemudian menawarkan untuk berbicara dengan ketuahan sekarang untuk membicarakan bisnis. Di ruangan, Harry setuju mempertimbangkan penarikan uang secara perlahan dari rekening bank dan mengatakan dia akan berbicara dengan atasannya lebih dulu. Jungwoo menerima pesan dari rekan-rekannya di kantor polisi yang mengatakan mereka akan datang. Jungwoo kemudian membawa Joy memberitahunya bahwa dia kini menjadi tersangka kematian Sandok. Wajahnya terekam CCTV di tempat parkir gedung Sandok berada. Joy mengatakan dia tidak melakukannya dan Jungwoo mengatakan dia tahu itu. Di kantor polisi, Joy diinterogasi oleh kapten polisi. Joy ketakutan dan gemetar. Jung Myung berusaha mengurangi intensitas pertanyaan. Pemeriksaan polisi menjadi lebih terarah dan Joy tetap diam. Tidak mampu atau tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Jungwoo masuk dan menyatakan dia akan menemukan pelakunya. Akhirnya Joy berbicara. Dia bertanya mengapa polisi menyelidiki kematian Sandok. Bukankah dia pantas mati sebab Sandok adalah pelaku kriminal? Jungwoo mengingatkannya bahwa semua yang dia ucapkan hari ini direkam. Jungwoo duduk di seberang Joy untuk menyelesaikan interogasi dan meminta Joy menandatangani beberapa surat sebelum melepaskannya. Joy dibebaskan usai Harry mendapat bantuan dari kedutaan Prancis untuk meyakinkan polisi bahwa dia tidak akan meninggalkan negara itu sebelum kasus ini berakhir. Joy keluar, Harry segera menghampirinya yang menunjukkan kelelahan dan perhatiannya. Jungwoo melihat momen ini dan dia terlihat sangat hancur. Dia berpaling dan berhenti menatap mereka. Saat keduanya pergi, mereka bertemu dengan Ibu Seon yang datang membawa makanan untuk Jungwoo. Joy mengenalinya dan segera mengalihkan kepalanya seperti perilakunya saat masih kecil. Ibu Seon meminta Jungwoo untuk makan dan Jungwoo dengan senang hati makan. Jungwoo mengatakan kepada Ibu Seon bahwa dia sangat merindukan Seon dan dia akan kembali sebab dia akan terus menunggunya. Ibu Seon menangis dan melihat Jungwoo makan. Ibu Seon mendapatkan alamat tempat tinggal Joy dari Jung Myung. Ibu Seon segera menuju ke alamat tersebut, mendapati Joy mengendarai mobil keluar rumah. Joy terkejut mendapati ibunya ada di hadapannya. Joy mencoba memalingkan wajahnya, namun Ibu Seon meraih Joy melalui jendela, menanyakan apakah itu dia. Joy keluar dari mobil dan meminta ibunya untuk menusuk. Ibu tanpa pernah mengalihkan pandangannya dari Joy, seolah takut dia akan pergi. Ibu dan Joy duduk di sofa. Ibu Seon mengatakan betapa cantiknya Joy yang sekarang, dengan kulit lembut dan mengenakan pakaian yang indah dan tinggal di rumah mewah. Joy mengatakan bahwa Joy salah. Ibu mengatakan dengan cepat, memberitahu Joy bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia senang Joy masih hidup. Joy mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak ingin kembali menjadi Suyeon. Ibu mengerti, dia memohon kepada Joy untuk tidak menangis lagi. Ibu Suyeon memutuskan pergi, dia meminta Joy tidak mengikutinya. Ibu berlari keluar tanpa memakai sepatu. Saat ibu berlari, dia teringat akan Jungwoo. Dia merasa terluka sebab Jungwoo menunggu Suyeon kembali, namun mengetahui Suyeon akan terlalu menyakitkan untuk kembali. Jungwoo menemui ketuahan, namun ketuahan tidak menganggap Jungwoo sebagai putranya. Jungwoo tahu apa yang ayahnya lakukan dulu saat Suyeon hilang. Dia tahu ayahnya merusak ponselnya dan berbohong bahwa Suyeon telah meninggal. Joy berjalan melewati lingkungan lamanya untuk mengembalikan sepatu ibunya. Namun ketika itu dia melihat Jungwoo di bawah lampu jalan. Dia mengatakan lampu tidak mendengarkannya seperti Suyeon tidak mendengarkan. Jungwoo ke taman, dia mulai bernyanyi lagu yang biasa dia nyanyikan dengan Suyeon. Joy melihatnya dan menangis. Jungwoo melihatnya segera mengikutinya dari kejauhan saat Joy berjalan pergi. Jungwoo menghubungi rekannya dan meminta agar pemeriksaan latar belakang segera dilakukan kepada Ajuma yang bekerja di kantor polisi dan memberitahunya dengan cepat. Jungwoo mencurigai dia sebagai pelaku atas meninggalnya Sangdeok. Jungwoo saat itu pergi ke tempat Ajuma. Sampai di sana dia memperhatikan tempat Ajuma cukup rusak dengan wallpaper robek dan agak kosong. Jungwoo meminta Ajuma mengambil selotip dari laci untuk memperbaiki robekan kertas dinding. Saat dia mengeluarkan keranjang dari bawah dan itu seragam sekolah putri Ajuma berlabel Soibora.
Jungwoo yang gugup melihat tali dan selotip yang sama yang digunakan untuk mengikat Sandak sebelum meninggal. Jungwoo berbalik, namun segera disetrum oleh Ajuma. Polisi melacak sinyal ponsel Jungwoo ke tempat pembuangan sampah, namun tidak bisa menemukannya. Mereka mendengar handphonenya berdiri di tumpukan sampah itu. Jungwoo mulai ketakutan, namun kapten mengatakan mereka harus mencari petunjuk. Jungwoo bangun, dia meminta kepada Ajuma membiarkan dia mendengar suara Joy sekali lagi. Joy menjawab telepon dari Jungwoo dan mendengar suara lemah Jungwoo di seberang, menanyakan apakah dia tahu berapa langkah dari pintu depan rumah Suyeon ke lampu jalan. Jungwoo menambahkan bahwa dia merindukannya. Jungwoo pingsan ketika Joy berusaha menghubungi balik, namun tidak ada jawaban. Dia lalu menghubungi Jonghyun, mengungkapkan bahwa Jungwoo tadi menghubunginya dan rekannya mengatakan bahwa Jungwoo menghilang. Polisi mencari tahu di mana Jungwoo disembunyikan dan mereka mendapatinya pingsan di kamar Ajuma. Dan Ajuma yang baik kepada Jungwoo meninggalkan makanan untuknya bersama dengan surat sebelum pergi. Jungwoo dibawa dengan tandu ke ambulans. Saat Joy ketakutan dan Harry keluar dari mobil meminta Joy menunggu di dalam. Di waktu berikutnya, seorang pria berjalan keluar dari bandara dan masuk ke dalam taksi. Namun segera pria ini menyadari, di sebelahnya adalah Ajuma yang menuntut balas juga kepadanya atas meninggalnya putrinya di masa lalu. Tiba-tiba polisi mengepung taksi dan Ajuma terpaksa menepi. Jungwoo yang telah sembuh berteriak kepada Ajuma untuk tidak melakukan kepada pria itu. Namun Ajuma segera melukai pria itu dan meninggal. Jungwoo membaca surat yang ditulis Bora. Dalam surat itu, Bora meminta maaf kepada ibunya sebab telah meninggalkannya. Dia menyesal tidak mendengarkan ibunya sebab mengotori seragamnya dan tidak langsung pulang dari sekolah. Dia sangat menyesal mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Ketua Han sampai di rumah mendapati buku besar akuntansi rahasianya hilang. Dia kini tahu bahwa sekretaris Nam pelakunya. Sekretaris Nam memberikan buku besar rekening rahasia itu kepada Harry. Harry menyerahkan uang tunai dan memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak tertangkap oleh Ketua Han. Nam menyaringnya bertanya apakah Joy tahu alasan dia dan Jungwoo diculik atas perintah dari ibu Harry untuk menjauhkan Ketua Han dari Harry dan warisannya. Harry memperingatkannya agar tidak memberitahunya kepada Joy. Ibu Suyeon meminta Jungwoo pulang sekarang sebab Jungwoo sudah cukup menembus kesalahannya sebab meninggalkan Suyeon atau Joy di gudang 14 tahun lalu. Jungwoo menolak, mengatakan dia tidak bisa hidup tanpanya dan dia berjanji akan terus menunggu Suyeon kembali. Ibu Suyeon berteriak bahwa Suyeon tidak ingin menjadi Suyeon. Ibu senang Suyeon masih hidup dengan baik, jadi Jungwoo harus melepaskannya dan memintanya pergi. Joy bersembunyi di balik dinding dan menangis ketika dia melihat dan mendengar percakapan mereka. Ibu Suyeon bertemu dengan Ajuma dan dia membawakan makanannya. Ibu Suyeon meraih tangan Ajuma dan berterima kasih kepadanya dengan air mata. Dia bersyukur walaupun dia merasa sangat kasihan kepadanya. Kedua ibu itu berpegangan tangan dan menangis sebab tidak mampu melindungi putri mereka sendiri. Jungwoo duduk melihat-lihat kotak berisi barang-barang yang dibawa ibu Suyeon. Dia melihat foto, payung kuning dan label namanya dari Suyeon. Joy melihat dari kejauhan. Namun alarmnya berbunyi dan lagu itu lagu yang dia dan Jungwoo dengarkan di masa lalu. Jungwoo mendengarnya berusaha menghentikan Joy dan bertanya apakah dia benar-benar membencinya. Joy tidak menjawab dan hanya menangis. Jungwoo memanggil Joy dengan Suyeon A, mengatakan padanya agar tidak menangis sebab itu menyakiti hatinya. Jungwoo berbalik mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ini bukan air mata, ini karena ada yang berhembus. Joy melihatnya dengan sedih. Jungwoo meminta maaf kepada Ajuma atas kegagalan polisi mendapatkan keadilan untuk Bora. Ajuma mengatakan jika saja dia memiliki petugas polisi seperti Jungwoo, mungkin dirinya tidak akan menjadi seperti ini. Jungwoo meminta Ajuma melepaskan semuanya sekarang untuk Bora. Jungwoo menangis dan Ajuma berkata bahwa Jungwoo menunggu begitu lama untuk Suyeon dan dia masih hidup dan kini Jungwoo berharap untuk terus menunggu. Ketua Han memeriksa permintaan penyelidikan jaksa di ruang kerjanya dan mendengar bahwa sekretaris Nam dan keluarganya telah melarikan diri ke Selandia Baru. Dan dia mengambil uang yang dijadwalkan akan dibayarkan bank kepada Harry. Ketua Han memerintahkan agar sekretaris Nam dilacak di Selandia Baru. Harry mengundang Jungwoo ke rumahnya. Saat itu Harry meminta untuk mencari tahu lebih banyak mengenai Ketua Han sebab Jungwoo adalah putranya. Jungwoo mengatakan dia tidak mempunyai hubungan dengan Ketua Han lagi dan bertanya-tanya mengapa Harry memintanya. Harry mengatakan menurutnya perawat Yemi meninggal terkait dengan Bang Han Tae-jun. Harry lalu menyerahkan kertas kepada Jungwoo yang menunjukkan rekening yang digunakan untuk berinvestasi dengan ibu tiri Jungwoo dengan Harry sebagai penjamin. Joy berbicara dengan ibunya dengan membawa sepatu yang sebelumnya dia tinggalkan. Joy memberitahu ibunya bahwa dia kini adalah perancang busana. Ibu bertanya kepada Joy,
Apakah dia pernah kembali? Dan Joy menjawab dia akan kembali ke Perancis, namun akan menyelinap kembali dari waktu ke waktu untuk bertemu diam-diam dengan ibu. Namun ibunya tidak menginginkan itu dan meminta dia untuk tidak muncul di hadapannya dan Jungwoo. Bahkan jika dia kembali, lebih mudah melanjutkan hidup jika mereka tidak bertemu lagi. Ibu mengatakan dia harus kembali bekerja dan meminta Joy pergi. Ibu melanjutkan mengatakan bahwa dia menyukai Jungwoo sekarang dan tidak ingin Joy ada lagi. Ketuahan menerima paket yang berisikan kerajinan plastik berbentuk seperti sepeda. Di dalamnya ada kartu bertuliskan bahwa bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu sekarang. Ketuahan menyadari ini adalah kerajinan tangan yang sama yang dibuat oleh Hyunju. Ketuahan mendatangi ruangan di mana Hyunju disimpan yang nampaknya tidak sehat mental. Jungwoo membawa Joy ke taman bermain. Di sana mereka berbicara. Joy memandangi Jungwoo dan mengatakan bahwa Jungwoo tidak pernah berubah dari saat mereka remaja dulu. Sementara Jungwoo merasa Joy sangat cantik saat mereka bertemu pertama kali. Jungwoo mengatakan kepada Joy bahwa dia melihat tulisan buku harian Joy, bahwa dia menyukainya dan meminta jawabannya. Jungwoo mengatakan kepada Joy bahwa dia menyukainya. Joy menatap Jungwoo dan berterima kasih sebab masih menyukainya. Namun Joy mengatakan bahwa dia telah tinggal dengan Harry 14 tahun lamanya. Dia satu-satunya keluarga dan temannya. Dan suatu hari mereka akan menikah. Jungwoo terdiam. Joy melanjutkan bahwa Lee Soo-yeon yang Jungwoo sukai tidak bisa kembali. Dia meminta kepada Jungwoo untuk mengakhirinya di sini. Jungwoo yang tidak ingin menyerah, mengingat dia memulai pertemanan dengan Soo-yeon di sini. Jadi dia menghampiri Joy mengatakan untuk menjadi teman. Joy kembali ke rumah, namun dia berhenti sampai di gerbang dan berangkat kembali. Kejadian ini dilihat oleh Harry melalui CCTV yang membuatnya sangat marah. Joy menuju rumahnya dulu. Dia memperhatikan tulisan tangannya yang ada di dinding. Dia menangis menyentuh guratan itu. Esok hari, Jungwoo ditemani detektif Jung Young pergi menemui Joy di kediamannya. Joy bertanya kepada Jungwoo mengapa Jungwoo tidak pernah memberitahunya bahwa detektif Kim meninggal. Dia meminta Jungwoo menceritakannya. Jungwoo menceritakan kejadian saat 15 tahun lalu bahwa detektif Kim tahu jika Soo-yeon tahu Joy sebenarnya masih hidup. Sebelum dia meninggal, dia menghubunginya mengatakan bahwa dia menemukan Soo-yeon dan pasti akan membawanya pulang. Joy terkejut mendengarnya. Jungwoo mengatakan kepada Joy bahwa kematian detektif Kim bukan karena kesalahannya, dan dia akan menemukan penjahat yang membunuh detektif Kim. Ketuahan berada di rumah sakit Jeju, berbicara dengan dokter yang memberikan rekaman pembicaraan seorang penelpon yang ingin menemui pasien kaki itu di kamar 302 dan dijanjikan pihak rumah sakit untuk datang jam 5 sore. Dia pergi ke tebing tempat abu detektif Kim ditebarkan. Dia teringat bahwa detektif Kim tidak membedakannya dengan Ensu dan mengatakan bahwa dia telah kembali. Jungwoo dan Jung Young tiba di rumah sakit bertanya mengenai hubungan rumah sakit dengan bank ketuahan. Namun dokter berbohong bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai rekening itu. Jungwoo bertanya apakah dia mengenal Han Tae-jun, sebab dia baru saja melihatnya. Dokter tergagap menjawab bahwa dia tidak pernah mengenalnya. Di luar, Jungwoo berbicara dengan Jung Young bahwa dokter itu berbohong. Jika mereka memaksa, dokter itu mungkin akan menghapus bukti yang berguna. Lebih baik mereka membuat surat penggeledahan dan menyelesaikannya saat itu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan teriakan. Mereka segera menuju lokasi dan mendapati Sang-chul meninggal. Jungwoo melihat sesuatu yang terselip di balik jas Sang-chul. Itu adalah foto keluarga ketuahan. Harry ada di atas memperhatikan mereka. Jungwoo dan Jung Young pergi mencari pelaku. Dia yakin masih ada di gedung ini. Saat mengejar, dia melihat pria misterius, namun dia gagal mendapatkannya. Salju turun sehingga jejak penjahat menghilang. Namun Jungwoo menemukan sebuah mantel dan dia langsung membawanya sebagai barang bukti. Ketuahan menerima telepon dari dokter yang mengabarkan bahwa Sang-chul meninggal dan polisi sedang melakukan penyelidikan. Ketuahan lalu bertanya kepada dokter apakah dia sudah menghapus nama Hyunju dari daftar nama pasien. Akan tetapi, pihak rumah sakit belum menghapus nama Hyunju. Tepat saat itu, Jungwoo berdiri di depan kamar 302. Saat dia akan memasuki ruangan itu, dokter berusaha menghalanginya. Dokter mengatakan bahwa kamar itu kosong sebab pasien sudah keluar hari ini. Jungwoo memasuki kamar itu dan menemukan gambar anak dan ibu di salah satu dinding kamar. Jungwoo mengambil gambar itu dengan handphonenya. Jungwoo kemudian bertemu Ibu Soo-yeon. Jungwoo mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan sedang bahagia sebab menemukan Soo-yeon. Jungwoo menggenggam tangan Ibu Soo-yeon dan mengatakan bahwa Soo-yeon bilang tidak apa-apa. Jika kenangan buruk kembali ke pikirannya, mereka bisa membuatnya menjadi lebih baik. Ibu Soo-yeon yang menangis mengatakan bahwa ini semua salahnya dan meminta maaf. Harry menunjukkan foto ibunya yang dikirim teman rahasianya kepada Joy. Joy terkejut sebab Harry pernah mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal.
Hyunju dibawa ke rumah ketuaan. Aram ada di sana memperhatikan bibi Hyunju. Aram merasa Hyunju mirip dengan seseorang, apalagi ketika Hyunju tersenyum. Jungwoo yang saat itu berada di mobil dengan Harry menerima telepon dari Aram. Aram mengatakan bahwa bibinya ada di rumah. Jungwoo bertanya bibi yang mana. Aram mengatakan bahwa itu rahasia penting, dia akan memberitahunya. Namun dia tidak normal dan mirip dengannya. Harry mendengar semuanya, dia menebak bahwa itu adalah ibunya. Jungwoo dan Harry tiba di rumah Harry dan bertemu dengan Joy. Segera Harry mengirim pesan kepada anteknya untuk pergi ke rumah ketuaan untuk memeriksa apakah ibunya ada di sana. Saat mereka minum bersama, Harry mendapat pesan dari anteknya bahwa itu benar ibu Harry ada di rumah ketuaan. Jungwoo menerima foto yang dikirim oleh Aram, yaitu foto bibi Jungwoo. Jungwoo berbicara dengan Joy dan Harry, mengatakan bahwa adiknya mengirim foto bibinya. Jungwoo mengatakan bahwa ibunya meninggal saat muda. Usai itu ibu tirinya datang. Ayahnya telah menyingkirkan semua foto beliau. Jadi dia tidak memiliki fotonya sehingga dia tidak tahu bagaimana rupa bibinya. Jungwoo kemudian berusaha menunjukkan foto bibi Jungwoo kepada Joy. Namun Harry yang menyadari itu adalah ibunya, dia mengambil tongkatnya memukul tangan Jungwoo sehingga ponsel Jungwoo jatuh. Alhasil Joy tidak melihat foto itu. Joy melihat tangan Jungwoo terluka, segera dia pergi untuk mengambil P3K untuk Jungwoo. Terjadi perdebatan di antara Harry dan Jungwoo. Harry mengatakan kepada Jungwoo untuk menjauhi Joy. Jungwoo mengatakan bahwa Joy atau Suyeon adalah cinta pertamanya. Joy datang mengatakan kepada mereka bahwa entah itu Suyeon ataupun Joy, dia benci itu. Joy lalu memutuskan untuk pergi. Jungwoo mengejarnya, dia menghampiri Joy. Joy mengatakan bahwa dia sekarang benci Suyeon dan juga Joy. Jungwoo yang kehilangan kesabaran bertanya kepada Joy mengapa dia tidak bisa pulang. Dia tidak tahan melihatnya di sisi Harry lagi. Joy yang kesal meneriakkan nama Jungwoo dan mengatakan dia jahat. Dia merasa seperti akan mati saat Jungwoo tidak ada di sana. Jungwoo terkejut mengakuan Joy dan langsung menenangkannya. Jungwoo mengatakan bahwa dirinya salah dan meminta Joy tidak menangis lagi. Jungwoo memutuskan menemani Joy ke butik Miran. Joy memutuskan tidur di sana. Saat Jungwoo pergi, Joy menerima pesan dari Harry yang mengatakan bahwa jika dia meninggalkannya, dia akan dalam bahaya. Tetapi Joy tidak membalasnya. Esok hari, Jungwoo ditemani Aram tiba di kediaman ketuaan. Namun di depan itu, asisten Yoon dan lainnya menghalangi Jungwoo masuk. Namun Jungwoo tetap memaksa sebab dia adalah anggota keluarga ketuaan. Saat di dalam, ketuaan melihat Jungwoo. Dia menjadi marah dan meminta Jungwoo keluar. Namun saat itu terdengar teriakan dari kamar Hyunju. Segera Jungwoo melihat orang misterius yang sebelumnya pernah dia temui di rumah sakit. Dia berusaha merebut bunga plastik Hyunju. Saat di luar rumah, mereka berkelahi. Jungwoo bersiap menembaknya. Namun pria misterius itu mendapat momen penting saat dia mengancam Aram di hadapannya. Dia melepaskan Aram dan memutuskan pergi usai mendapatkan bunga plastik itu. Jungwoo kemudian menerima telepon dari detektif Jo Myung bahwa mereka menemukan sekretaris Nam telah meninggal. Segera Jungwoo menuju lokasi, di mana tubuh sekretaris Nam ditemukan. Jungwoo mengungkapkan kepada Jo Myung bahwa meninggalnya Sandek, Sangchul, dan sekretaris Nam, pelakunya adalah satu orang. Ajuma telah memberitahunya bahwa bukan dia menaruh handuk basah pada wajah Sandek saat Sandek pingsan, dan ada seseorang di sana selain Ajuma. Saat tiba di lokasi, Jungwoo menemukan benda kecil dari mulut sekretaris Nam. Itu adalah flash drive. Di kantor polisi, seluruh tim dan Jungwoo memeriksa isi flash drive itu, dan ternyata itu adalah list transaksi gelap dari Bank Sanggil milik ketuaan. Namun yang mengejutkan mereka, terdapat transfer senilai 70 juta won ke rekening kepala polisi yang bernama Yang Seung-pyo. Jungwoo menjelaskan bahwa kasus meninggalnya Sandek, Sangchul, dan sekretaris Nam dilakukan oleh satu orang. Dia meminta kepala polisi menambahkan orang untuk mengusut kasus ini. Seung-pyo mengalihkan tugas penyelidikan ini pada tim lain. Tetapi ketua tim menolak memberikan tugas ini. Namun Seung-pyo mengklaim ini karena Jungwoo merupakan anak ketuaan yang mengakibatkan tim ini harus melepaskan tugas itu. Segera Jungwoo mengusulkan keluar dari tim penyidik. Tetapi Seung-pyo tetap mengalihkan kasus ini kepada tim lain tanpa memberitahu alasan lainnya. Jungwoo yang marah mengatakan kepada Seung-pyo bahwa dia tahu dia memberikan tugas kepada tim lain untuk menyembunyikan kebusukan yang telah dia lakukan selama ini. Jungwoo menantang Seung-pyo dan memutuskan untuk keluar dari kepolisian seperti yang dilakukan almarhum detektif Kim 15 tahun lalu. Jungwoo menerima telepon dari handphone Joy, namun dia menyadari handphone Joy telah dicuri. Terdengar dari handphone Joy mengenai percakapan ketuaan dan dokter usai mendengarkan telepon seseorang yang ingin menemui Hyunju di kamar 302. Jungwoo bergegas pergi, dia takut keselamatan Joy. Joy membuka paket yang ternyata flash drive. Penasaran, Joy mencari tahu apa isinya.
Dia mendapati file rekaman suara Sang-chul yang memohon ampun pada pelaku sebelum meninggal. Sang-chul mengungkapkan bahwa dia tidak membunuh Soo-yeon, tetapi dia melakukan atas perintah ketuahan. Seolah-olah menyatakan Soo-yeon meninggal dan meminta saudaranya itu Sang-deok berpura-pura menjadi pelakunya. Sang-chul melanjutkan bahwa selama 14 tahun ini, ketuahan yang menyuruhnya mengawasi Jung-woo. Dia memintanya untuk menemukan Soo-yeon sebelum Jung-woo menemukannya, agar Jung-woo melupakan Soo-yeon selamanya. Joy menyadari bahwa ketuahan adalah ayah Jung-woo. Joy juga mengingat bagaimana Hyemi mendorong dirinya saat dia berusaha menghubungi Jung-woo, dan juga perawat Hyemi mengatakan kepada Harry saat itu bahwa Soo-yeon sedang berusaha menghubungi Jung-woo. Anak dari ketuahan dan gadis tersebut telah diberitakan mati. Mereka tidak bisa mati hanya karenanya. Joy juga teringat saat Harry menginginkannya untuk ikut pergi. Namun Hyemi melarangnya. Akan tetapi Harry meminta Hyemi menyelamatkan Joy juga. Jung-woo tiba di butik dan segera mendapatkan handphone Joy yang terselip di bawah bantal di kamar tidur kecil Joy. Usai pencurinya meletakkannya di sana. Seketika Joy datang bertanya kepada Harry apakah dia tahu siapa yang membuat kakinya terluka. Namun Harry berpura-pura tidak tahu siapa orangnya. Jung-woo datang dan Harry meminta Joy membawanya ke kamar menganggap dirinya sedang sakit. Joy tahu Harry telah berbohong dengannya berpura-pura tidak mengetahui siapa yang telah melukai kakinya. Harry menghela napas mengatakan bahwa dia sudah tahu itu. Harry mengatakan bahwa dia akan menemukannya akan membuatnya merasakan apa yang dirasakan ibunya. Jika orang itu memiliki anak, dia akan melukainya. Joy terkejut dengan ucapan Harry. Joy meminta Harry melepaskan tangannya sebab dia takut melihat Harry tidak seperti yang dia kenal sebelumnya. Esok hari, Jung-woo dan timnya berada di depan rumah ayahnya. Mereka berencana memasang alat penyadap di sekitar rumah ketuahan. Jung-woo masuk ke rumah bahwa dia kembali, bahwa dia sudah dipecat karena ayah. Ketuahan mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan izin kepada Jung-woo untuk masuk ke rumahnya. Namun Jung-woo mengatakan kepada ayahnya untuk tidak membuang tenaganya untuk menendangnya keluar rumah. Jung-woo memasuki kamar Hyunju yang menjaga bunga plastiknya. Jung-woo berniat mengambilnya seketika Hyunju terbangun dan menggenggam bunga plastik itu. Dia mengatakan kepada Jung-woo bahwa dia tidak boleh mengambilnya yang membuat Jung-woo panik dan meminta maaf. Harry dalam perjalanan ke rumah ketuahan, dia menghubungi sekretaris Yoon yang memberitahunya ketuahan sudah pergi. Harry memerintahkan Yoon untuk terus menahan ketuahan agar tidak cepat pulang ke rumah dengan memberinya umpan satu persatu. Umpan yang dimaksud di mana Harry mempertemukan ketuahan dengan investor-investor yang ingin berinvestasi di banknya. Di butik, Jung-woo menunjukkan foto kepada Joy bibinya. Saat melihatnya, Joy terkejut itu adalah ibu Harry. Dia tahu itu, sebab di waktu sebelumnya Harry pernah menunjukkan foto itu kepadanya. Joy mulai takut Harry akan melukai Jung-woo, sebab Harry pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan melukai keluarga yang telah menghancurkan kehidupannya. Joy menerima telepon dari Miran yang mengatakan bahwa Harry ada di rumah. Joy meminta kepada Miran untuk memberikan handphonenya kepada Harry. Namun Harry menolak untuk bicara. Harry membahas dengan Miran mengenai hutang ketuahan yang belum melunasi hutangnya kepada dirinya. Miran meminta pengertian Harry atas kondisi keluarganya. Jung-woo mendatangi kakek Choi untuk meminta bantuannya mencari petunjuk mengenai kematian detektif Kim. Jung-woo berusaha mencari petunjuk yang sudah dikumpulkan kakek. Jung-woo mendapatkan kaleng yang digunakan oleh Harry 14 tahun lalu untuk mengganjal di pedal rem mobil ke detektif Kim. Selain itu, Jung-woo menemukan foto perawat Hyemi dan foto Harry kecil. Dia menyadari Harry anak yang dulu pernah dia tolong, sebab kaki Harry terluka. Dia menyadari kini mengapa Harry menggunakan tongkat. Sementara itu, Harry menyelinap ke ruangan ibunya. Dia mendekati ibunya, namun ibunya tidak mengenalnya sehingga membuatnya ketakutan dan terus memanggil nama ketuahan. Harry berusaha membuat ibunya mengenalinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Hyung-jun. Harry berusaha memeluk ibunya, namun ibunya menjauhkan diri. Joy yang tiba di kediaman ketuahan, Joy segera menenangkan Harry yang tidak percaya dengan kondisi ibunya. Miran masuk, dia segera menangani Hyunju agar dia bisa tenang. Miran mengatakan kepada mereka bahwa Hyunju seperti ini sebab dia merasa ketakutan dan dia akan segera membaik. Di dalam mobil, Joy meminta Harry menenangkan dirinya. Harry mengatakan kepada Joy bahwa ibunya tidak mengenalinya dan pelakunya adalah ketuahan. Namun Joy tidak menjawab, memintanya untuk pulang. Joy membenarkan bahwa dia sudah tahu semuanya orang yang membuat kakinya seperti ini dan membuat ibunya menjadi stres adalah ketuahan. Harry mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Jung-woo. Segera Jung-woo datang menghampiri Harry, mengatakan bahwa lama tidak bertemu. Joy keluar meminta maaf kepada Jung-woo sebab telah membohonginya mengenai dirinya.
Jungwoo mengerti pasti ada alasan yang tepat mengapa mereka berdua memalsukan identitas mereka. Joy berbicara berdua dengan Harry kembali di dalam mobil. Joy merasa dikhianati oleh Harry setelah dia mengetahui bahwa Harry mengingat semua kejadian 14 tahun lalu sebelum mereka meninggalkan Korea. Tetapi dia selalu berbohong bahwa dia tidak bisa mengingatnya. Joy mengatakan kepada Harry apakah dia tahu bahwa ibunya selama ini mencarinya. Tetapi Harry tidak mengatakan apapun. Joy ingin keluar dari mobil, namun sebelum Joy keluar, Harry mengungkapkan bahwa dialah yang telah membuat Sang-deok meninggal. Ini tentu saja mengejutkan Joy. Saat Joy keluar, Joy mengatakan kepada Jungwoo bahwa dia ingin pulang. Joy jatuh karena merasa terkejut dan Jungwoo segera menangkapnya. Jungwoo membawa Joy atau Suyeon ke rumah. Ibu Suyeon merasa terkejut segera menghampiri Suyeon. Suyeon kemudian melihat Enjo. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia benar-benar ingin pulang. Enjo meminta Suyeon untuk menghangatkan dirinya dan mengatakan bahwa ayahnya akan merasa tenang sebab dia telah kembali. Miran teringat Harry menangis histeris saat bertemu dengan Hyunjo, dan dia meyakini bahwa Harry adalah putra Hyungjun, dan Miran juga menyadari bahwa Joy adalah Lee Suyeon. Jungwoo berbicara dengan timnya. Jumyoung mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai latar belakang Harry Borison. Harry yang sebenarnya pindah ke kota Lyon, Prancis saat berusia 5 tahun, dan dia diadopsi sepasang suami istri yang mempunyai peternakan. Jungwoo menambahkan bahwa itu berarti Kang Hyunjun selama 14 tahun telah berpura-pura menjadi Harry Borison. Jungwoo menjelaskan nama asli Harry Borison adalah Hyunjun. Dia membawa Joy 14 tahun lalu bersama Michelle Kim atau perawat Yemi. Ketua tim juga mengatakan orang yang bernama Sekretaris Yun juga misterius. Aram membawa Hyunjo ke butik. Aram mengatakan kepada Hyunjo bahwa dia akan tinggal di tempat ini sementara waktu. Ini adalah rencana dari Miran. Suyeon kembali ke rumah Harry, namun dia melihat nampak berantakan. Dia kemudian masuk ke ruang rahasia Harry. Suyeon melihat lukisan ibu Hyunjun dan kotak tempat tiontin yang bertuliskan, "Untuk Hyunjun yang paling kucintai di dunia." Suyeon menyadari bahwa yang diberikan oleh ibu Hyunjun kepada Harry adalah kalung yang dikenakan saat ini. Suyeon melihat dari kamera CCTV yang ada di sana. Dia melihat Miran datang berkunjung dan bertemu dengan Harry. Miran ingin bernegosiasi dengan Harry. Dia mengatakan bahwa dia akan mengirim ibunya kepada Harry. Miran berencana meninggalkan ketuahan jika urusannya sudah selesai. Harry mengatakan dia akan memberikan semua uangnya, namun memintanya untuk membawa ibunya. Miran minum bersama dengan Harry, sementara Harry berpura-pura meminumnya. Sementara Miran menghabiskannya, Harry mengatakan bahwa Miran akan segera bertemu dengan perawat Jung. Suyeon menyadari perawat Yemi meninggal adalah karena ulah Harry. Ketua Han sampai di tempat pertemuannya dengan Harry bersama Sekretaris Yun, namun dia tidak menemukannya. Ketua Han sudah dijebak. Yun memberikan teleponnya untuk berbicara dengan Harry. Ketua Han marah sebab Harry telah mempermainkannya. Ketua Han menyadari bahwa Harry adalah Hyunjun. Ketua Han kemudian menerima pukulan dari Sekretaris Yun dan membuatnya pingsan. Namun, Sekretaris Yun terdesak saat Jungwoo ada di sana yang selama ini mengikuti mereka. Jungwoo memukulnya, namun Sekretaris Yun tidak melawan. Yun kemudian diinterogasi. Ketua bertanya mengapa dia membunuh Sang-chul, Sang-rik, dan Sekretaris Nam. Namun dengan tegas, Yun menyebut bahwa Suyeon yang memerintahkannya, dan mengatakan dia mempunyai rekaman suara Suyeon saat dia menerima permintaan itu. Jungwoo menerima panggilan dari Suyeon. Kakek Choi memintanya untuk merekamnya sebagai bukti. Suyeon memberitahu Jungwoo bahwa semuanya sudah terlambat. Semua orang yang mengingat insiden di masa lalu berharap semuanya hancur. Segera Suyeon mematikan handphonenya. Kakek Choi memberitahu Jungwoo alasan dia meminta Jungwoo merekamnya, yaitu bahwa dia yakin itu suara Suyeon yang sudah diedit sedemikian rupa oleh Hyunjun yang telah mempersiapkan ini semua. Di kediaman Harry, Suyeon terkejut melihat Miran tergeletak di lantai. Dia berusaha membangunkan Miran yang tidak berdaya. Suyeon yang ketakutan melihat video Harry di laptop, mengatakan bahwa Suyeon akan menjadi tersangka atas meninggalnya Sang-chul, Sang-deok, Sekretaris Nam, dan Miran. Harry melanjutkan bahwa ini adalah hukuman untuk Suyeon sebab tidak pernah mencintainya. Suyeon menghubungi Jungwoo, mengatakan kepada Jungwoo bahwa bukan dia pelakunya. Jungwoo meminta kepada Suyeon untuk cepat pergi dari rumah Harry. Jungwoo tiba di kediaman Harry untuk melindungi Suyeon, yang saat bersamaan, polisi datang untuk menangkap Suyeon. Jungwoo meminta untuk membiarkannya dan Suyeon pergi. Atas instruksi Jumyoung, Jungwoo dibiarkan pergi dengan Suyeon. Jungwoo menghubungi Jumyoung. Jumyoung mengatakan bahwa Miran belum meninggal. Dia sekarang dibawa ke rumah sakit. Saat diinterogasi, Harry mengaku bahwa dia tidak mengetahui apapun. Dia tidak bertemu dengan Miran sebab dia mabuk sehingga dia tertidur. Enjo menemui Aram. Enjo meminta Aram untuk segera pergi menemui ibunya.
Arem lalu meminta Enju untuk membawa Hyunju pergi. Suyeon dan Jungwoo kini berada di kediaman ayah Jumyung. Di luar, Suyeon mengatakan kepada Jungwoo bahwa dia menerima flash drive. Ketua Han yang menyuruh Sangdeok menyerahkan diri dan memberitahu polisi bahwa Suyeon sudah meninggal. Jungwoo terkejut dan bertanya apa yang Suyeon ketahui lagi. Suyeon mengatakan bahwa Harry mengaku yang membunuh Sangdeok. Jungwoo ingat ucapan Ajuma saat dia bersembunyi di rumah Sangdeok. Dia mendengar langkah kaki Harry dengan suara tongkatnya. Suyeon melanjutkan bahwa yang membuat kaki Harry pincang adalah Ketua Han. Jungwoo terkejut usai mengetahui apa yang telah dilakukan ayahnya. Ia menjadi dalang semuanya. Ia membuat ibu Harry gila dan kaki Harry yang pincang. Dan penyebab ini semua terjadi. Harry bertemu dengan Ketua Han di dalam mobil. Ketua Han mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan sadar. Itu akan membuat Harry terancam. Namun Harry mengatakan bahwa jika Ketua Han melaporkan, maka Ketua Han akan mendapatkan hukumannya. Ketua Han yang gila karena uang meminta Harry mengembalikan uangnya. Harry mengatakan untuk membuat Jungwoo hancur dengan mengambil apa yang paling berharga, yaitu Lee Suyeon. Jumyung yang memata-matai mereka memberitahu Jungwoo bahwa Ketua Han menemui Harry. Jungwoo memberitahu Jumyung bahwa bank ayahnya 14 tahun yang lalu adalah Serikat Kredit Sanggil dan meminta Jumyung mencari tahu keadaan uangnya, sebab semua itu pasti berhubungan dengan Harry. Jumyung lalu bertanya apakah semua itu terjadi karena uang. Alasan dibalik semua persembunyian dan penculikan 14 tahun itu, Jungwoo membenarkan. Di waktu selanjutnya, Enju dan Ibu Suyeon membawa Hyunju jalan-jalan. Di belakang, Harry mengikuti mereka. Hyunju makan mie. Harry memberanikan diri duduk di samping ibunya, mengingat Enju dan Ibu Suyeon tidak mengenalinya. Seketika Hyunju menjatuhkan mie dan Enju segera pergi untuk mengambil tisu. Harry memanfaatkan situasi dengan memberikan ibunya kotak leontin yang pernah ibunya berikan kepadanya. Dengan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ini dan kemudian Harry memutuskan untuk pergi. Hyunju yang mengalami masalah mental berteriak histeris bahwa anaknya ada di sini. Segera Ibu Suyeon dan Enju menenangkan Hyunju. Harry tiba di ruang rahasianya, dia membaringkan tubuhnya dan menangis. Telepon Jungwoo berbunyi, namun Suyeon yang mengangkatnya itu adalah telepon dari Jumyung yang mengatakan bahwa Miran sudah sadar. Namun dia masih memberi kesaksian palsu bahwa Suyeon lah yang bertanggung jawab terhadap semuanya. Mendengar ini, Suyeon menjadi terkejut, dan Jungwoo segera meresponsel itu dan bertanya pada Jumyung apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jumyung mengulangi memberitahu informasi mengenai Ibu Miran. Harry datang dan polisi berniat menangkap Suyeon, namun Jungwoo mencegahnya. Harry meminta Suyeon untuk bersamanya, bahwa dia akan melakukan apapun yang dia mau. Suyeon berjalan ke Harry dan mengembalikan kalung pemberian Harry di tangannya. Suyeon memegang tangan Harry menanyakan mengapa dia menjadi pembunuh. Jungwoo yang marah mengatakan kepada Harry bahwa kini Suyeon dituduh atas semua kejahatannya. Jungwoo lalu berjanji akan menangkapnya dengan tangannya sendiri dan dia akan mati. Jungwoo bersama timnya membawa Suyeon ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dia dihadang oleh kepala polisi Seng Pyo. Seng Pyo mengajak Jungwoo, namun ketua tim mengatakan bahwa saat ini ada daftar rekening para pegawai di mana Ketua Han yang menyetorkan uangnya. Pihak kejaksaan akan menginvestigasinya sendiri. Suyeon memberanikan diri berbicara di hadapan Seng Pyo. Dia mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, mungkin ayahnya seorang pembunuh, namun dirinya tidak membunuh siapapun. Ketua tim bertanya kepada Jungwoo apakah dia belum memberitahu Suyeon bahwa ayahnya bukan seorang pembunuh. Suyeon terkejut dan Jungwoo mengatakan bahwa ibu Suyeon mengatakan bahwa dia yang akan mengatakannya. Jumyung lalu mengatakan untuk bertanya kepada Seng Pyo. Tampaknya dia yang paling tahu. Jungwoo pergi menemui Miran di rumah sakit. Miran tahu maksud kedatangan Jungwoo, sehingga Miran meminta Jungwoo keluar dengan alasan dia ingin beristirahat. Jungwoo lalu mengatakan bahwa dia tidak akan menerima uang ayahnya walaupun Miran memberikannya kepadanya. Uang yang diperoleh dengan menyakiti orang lain, dia tidak menginginkannya sebab takut. Jungwoo keluar, dia berbicara dengan Arem. Jungwoo memberitahu Arem bahwa dia telah menemukan Suyeon. Dia adalah Joy. Ini membuat Arem terkejut. Jungwoo meminta Arem agar membujuk ibu untuk mengungkapkan siapa pelaku yang telah menyerangnya. Seng Pyo menemui Ketua Han yang meminta perlindungan, namun Ketua Han tidak bisa membantunya, dan justru membenarkan perkataan Jungwoo yang meminta Seng Pyo melepas seragam kepolisiannya. Ketua Han mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Harry datang menemui Ketua Han. Harry meminta kepada Ketua Han untuk membawa Suyeon pergi, seperti yang dia lakukan 14 tahun lalu. Dan dia akan menghadapi Jungwoo. Mulai sekarang Ketua Han ada dalam perintahnya. Jungwoo dan tim melakukan pertemuan. Jumyung membawa hasil DNA yang ditemukan di kaleng mobil detektif Kim.
Dan hasilnya mengatakan bahwa DNA Harry sama dengan DNA Hyunjin. Jungwoo berencana mengirim hasil DNA Hyunjin ke kepolisian Prancis dan meminta kerjasama mereka untuk mengetahui apakah ada kasus kriminal yang belum terselesaikan di sana. Ara menemui Miran. Ara mengancam ibunya jika dia tidak berkata jujur, dia tidak akan menemui ibunya lagi. Ara membujuk Miran untuk percaya kepada Jungwoo, sebab dia takut terjadi sesuatu pada ibunya lagi. Ibu Jungwoo meminta kepada Jungwoo untuk membawa Seon pulang, namun dia tidak bisa. Tetapi ketua tim menjawabnya agar membawa Seon pulang ke rumah, mengingat kesadaran korban yaitu Miran masih labil, dan akan menempatkan beberapa petugas 24 jam, dan meminta Ibu Seon bersabar walaupun merasa tidak nyaman. Jungwoo kembali bersama timnya. Jungwoo mendapatkan jawaban dari kepolisian Prancis mengenai kecelakaan orang tua angkat Harry Borison. Orang yang mengadopsi Moon Hae-jun adalah keluarga Borison yang meninggal tahun 1999 sebab kecelakaan mobil. Dari kepolisian Prancis juga disebutkan bahwa ada kaleng cook di pedal rem. Dapat dipastikan bahwa yang membuat kecelakaan itu adalah Hyunjun, seperti yang dia lakukan pada detektif Kim. Pasangan Borison usai mengadopsi anak dari Korea dan mereka merawatnya sampai tahun 1999. Jungwoo mengatakan fakta sebenarnya bahwa sekretaris Yoon adalah Harry Borison. Sementara Hyunjun selama ini menggunakan nama asli sekretaris Yoon yaitu Harry. Hyunjun sudah menyelamatkan sekretaris Yoon dari orang tua angkatnya yang kejam. Jadi itulah mengapa sekretaris Yoon melakukan yang terbaik untuk Hyunjun dengan memberikan identitasnya yaitu Harry. Hyunjun keluar dari rumah. Dia mengingat kembali apa yang terjadi pada 14 tahun lalu saat dia melihat putranya dari kamarnya, di mana Hyunjun berteriak memanggilnya. Hyunjun tersadar, menyadari semuanya dan dia merasa bersalah atas penculikan pada Jungwoo di masa lalu. Hyunjun teringat akan putranya yang telah mengembalikan kotak kalung itu. Hyunjun berjalan sampai ke jalan-jalan mencari Harry. Hyunjun duduk lemas, dia kedinginan, tetapi dia masih memegang kalung yang akan dia berikan kepada Harry. Seon dan Jungwoo menemukan Hyunjun. Dia segera membawanya untuk kembali ke rumah. Hyunjun mengatakan bahwa dia merindukan Harry. Seon dan Jungwoo mendatangi Harry di rumahnya. Hyunjun meminta ikut bersama mereka, sebab ibunya dalam keadaan kritis. Dan Jungwoo juga mengatakan kepada Harry untuk tidak melakukan sesuatu yang akan membuatnya menyesal. Harry menolak dan mengatakan kepada Seon untuk berpura-pura seolah peduli kepadanya. Seon mengingatkan Harry bahwa dia akan menyesal jika tidak menemui ibunya untuk terakhir kalinya. Harry marah meminta kepada Jungwoo dan Seon pergi. Di waktu berikutnya, Hyunjun meninggal dan dia sudah dimakamkan. Seon menceritakan sebelum Hyunjun meninggal, sepanjang hari dia terus merindukan Harry. Di sanatorium, Harry melihat foto ibunya dan kalung yang selalu Harry bawa. Jungwoo di mobilnya melihat Harry dengan sepedanya. Jungwoo saat itu menerima pesan dari Aram yang mengatakan bahwa ibunya ingin bekerja sama. Dia mengatakan bahwa bukan Seon pelakunya, melainkan Harry. Jungwoo bersiap untuk menangkap Harry setelah mendapatkan cukup bukti. Namun, Harry memiliki preman-preman dari ketuahan. Para preman mulai menyerang mobil Jungwoo, sementara Jungwoo dan Seon tetap di dalam menunggu bantuan. Segera polisi datang untuk membantu Jungwoo. Jungwoo meninggalkan Seon dengan seorang petugas dan berjalan keluar guna menangkap Harry. Namun Harry sudah kabur. Harry kabur menuju rumah tempat di mana dia perawat Hyemi tinggal. Harry lalu menghubungi ketuahan untuk membawa Seon langsung ke hadapannya. Jika tidak, dia tidak akan memberikan uangnya kepada ketuahan. Kekesalan ketuahan melonjak ditambah lagi melihat surat cerai dari Miran. Jungwoo menemui Miran. Miran meminta maaf. Jungwoo lalu mengatakan kepada Miran bahwa dia tahu ayahnya masuk penjara itu karena uang yang disembunyikan kakeknya, dan ibu Harry menculiknya pasti juga karena uang. Namun, alasan mengapa ketuahan melukai kaki Hyunjun, dia belum menemukan jawabannya. Ibu Miran mengatakan bahwa itu karena ayahnya memasukkan anjing ke kamar Harry. Tetapi Harry kabur melalui jendela yang membuat kakinya terluka parah. Jungwoo menemui ayahnya melampiaskan keburukan ayahnya yang gila karena uang, sehingga menyebabkan dia diculik dan teman dekatnya itu Seon dilecehkan. Jungwoo menganggap ayahnya tidak pernah merasa bersalah, yang hanya dipikirkannya adalah uang, dengan mengabaikan permintaan bantuannya dan membuat kebohongan berita kematian gadis yang tidak bersalah. Bahkan mengubah saudara tirinya itu Harry menjadi cacat dan menjadi pembunuh. Namun ayah mengabaikan semua pembunuhan itu dan hanya memikirkan masa depannya saja. Ketuahan marah kepada Jungwoo. Jungwoo yang semakin kesal mengatakan bahwa aku anakmu namun aku malu karenamu. Di hari berikutnya, Jungwoo menemui Seon yang kini bekerja di butik Miran. Jungwoo mengeluarkan cincin untuk melamar Seon.
Jungwoo selanjutnya menuju kontrakan yang ditinggali oleh Harry. Dia menemukan gambar yang dibuat Harry, gambar dia dan Suyeon kecil. Jungwoo membukanya secara paksa untuk melihat lebih jelas. Jungwoo yakin Harry tinggal di sini. Akan tetapi, Harry memanfaatkan situasi dengan mengunci Jungwoo dari luar. Jungwoo meminta kepada Harry untuk tidak melarikan diri lagi. Namun, Harry mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah bertemu dengan Suyeon. Seketika polisi datang yang membuat Harry tersudut. Harry yang berusaha kabur menerima tembakan di kakinya usai petugas menembak. Tetapi sekali lagi, Harry berhasil kabur dengan mobilnya. Suyeon menerima telepon dari Ketua Han yang mengajaknya untuk bertemu dan berbicara. Ketua Han mengatakan bahwa dia ada di parkiran Belus. Suyeon kemudian menghubungi Jungwoo bahwa ayahnya menunggunya di depan Belus. Jungwoo meminta Suyeon tidak menemuinya. Namun, Suyeon meyakinkan Jungwoo bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, sebab ada Jungmyung bersama dengannya. Suyeon menemui Ketua Han dan membawanya masuk ke mobil. Ketua Han membawanya pergi beralasan bahwa polisi berada di mana-mana. Ini membuat tidak nyaman untuk berbicara. Polisi terus mengikuti mereka, namun mereka kehilangan jejak. Pada saat Jungmyung menghampiri mobil Ketua Han, Suyeon sudah tidak ada di sana, sebab Suyeon sudah dibawa ke mobil Harry. Jungwoo berhasil mengetahui keberadaan Suyeon usai dia mengikuti pelacak yang sudah disisipkan pada Suyeon. Jungwoo menyadari tempat itu adalah gudang di mana dia dan Suyeon dulu disekap. Jungwoo masuk ke dalam, di mana dia berhadapan dengan Harry yang memegang pistol. Sementara itu, Ketua Han ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketua Han dengan sombong mengatakan bahwa pengacaranya akan mengurus semuanya. Namun, saat itu Ibu Suyeon datang. Ibu Suyeon yang marah mengatakan kepada Ketua Han untuk mengembalikan anak-anaknya. Ketua tim mengatakan bahwa Han adalah ayah Jungwoo. Namun, Ibu Suyeon dengan tegas mengatakan bahwa Jungwoo tidak mempunyai orang tua. Jungwoo adalah putra yang kubesarkan selama 14 tahun. Di gudang, Suyeon mulai ketakutan mengingat semua yang terjadi 14 tahun lalu di gudang ini. Jungwoo berusaha membuat Suyeon untuk mengangkat kepalanya dan melihat Jungwoo, agar dia bisa kuat. Harry meminta Suyeon untuk melihatnya, namun Suyeon terus melihat ke arah Jungwoo. Harry mengarahkan pistol ke arah Suyeon. Harry mengatakan dia ingin pulang ke rumah, di mana mereka tinggal bersama dulu. Namun, Harry mulai terdesak saat para petugas polisi datang untuk mengincarnya. Harry mengatakan kepada Jungwoo bahwa dia akan pergi ke surga dengan Suyeon. Jungwoo melangkah terus memancing emosi Harry yang tidak stabil, sehingga dia mengarahkan senjatanya ke arah Jungwoo. Segera Suyeon berlari ke arah Jungwoo agar menembaknya saja. Saat Harry menembak, Jungwoo membalikan badan Suyeon, sehingga dia menerima tembakan. Harry yang frustrasi mencoba menembak dirinya sendiri, namun polisi berhasil mencegahnya dengan menembak tangan Harry. Jungwoo dan Harry dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan khusus. Harry belum sadarkan diri dan dokter memberitahu Jungmyung dan ketua tim bahwa dokter telah melakukan yang terbaik untuk kemungkinan sadar atau tidak. Mereka hanya bisa mengandalkan kemauan pasien itu sendiri agar sembuh. Dokter menambahkan sebab Harry kehilangan banyak darah itu mengakibatkan kerusakan otak. Setelah 10 hari lamanya, Jungwoo tersadar dan melihat Suyeon di sampingnya yang merasa bersyukur Jungwoo selamat. 10 bulan kemudian, Jungwoo kembali ke rumah usai bertugas sebagai detektif. Jungwoo berkumpul dengan Ibu Suyeon, Enjuh, Arem, dan Miran. Jungwoo memberikan hadiah kepada Suyeon yaitu KTP untuknya atas nama Lee Suyeon. Jungwoo menemui ayahnya di penjara. Jungwoo meminta ayahnya untuk menghubunginya saat ayahnya keluar dari penjara. Tetapi Ketua Han hanya diam. Saat Ketua Han bersiap untuk masuk, dia mengatakan kepada Jungwoo bahwa Jungwoo gila. Namun Jungwoo menjawab bahwa dia akan tetap menunggunya. Sementara Harry kini cacat mental, Suyeon dan Jungwoo menghampirinya. Suyeon menunjukkan dan memberikan kepada Harry kartu identitas aslinya itu Kang Hyungjun. Saat Suyeon dan Jungwoo pergi, Hyungjun duduk di dekat jendela melihat mereka pergi bersama. Jungwoo dan Suyeon masuk ke dalam gereja kosong. Mereka saling memuji satu sama lain. Jungwoo memakaikan cincin ke jari Suyeon, begitu dengan Suyeon yang memasangkan cincin di jari Jungwoo. Usai berfoto bersama, mereka mengirimkan foto kebahagiaan mereka kepada orang-orang yang mereka sayangi. Miran dan Nara mendapatkan foto itu. Mereka mengusulkan untuk mengatur pernikahan yang sebenarnya untuk mereka. Di rumah, Enjo dan Ibu Suyeon merasa bahagia begitu melihat foto mereka. Ibu Suyeon menghubungi Jungwoo dan mengatakan bahwa foto mereka begitu indah. Jungwoo mengatakan bahwa dia berencana menggelar pernikahan yang sebenarnya dengan gaun pengantin dan tuxedo. Sebelum menutup telepon, Jungwoo berterima kasih kepada Ibu Suyeon sebab telah membesarkannya dan juga telah melahirkan putri yang cantik seperti Suyeon. Ibu Suyeon menangis haru saat Jungwoo terus berterima kasih kepadanya.
Sebelum menutup telepon, Jungwoo kembali ke altar. Suyeon dan Jungwoo saling melakukan gerakan menghapus kenangan buruk satu sama lain. Dan drama ini pun berakhir.